Hai semuanya, jangan lupa buat dengerin album baru aku Merangkai. Ya. Bisa kalian dengerin di semua digital streaming platform. Lain kali 200.000, wah banyak yang suka loh lagu itu. Iya, lain kali ulik 200.000 juga Bang, karena ada Ref Entrance yang lumayan suka. Yang mana sih? Di verse keduanya 200k. Di verse keduanya 200k, oke. Nah di sini. Sini ya? Betul. Jam berlalu, ku masih dengan angan-anganku, kesendirianku. Situ. Di situ. Tunggu. Aduh. Tapi ini sama Kulukis. Apa tuh terlukis indah? Terlukis. Rest and Runs-nya kalau buat kamu lebih gampang ngelakuin yang mana? Terlukis. Masa sih? Kalau yang ini tuh kayak supaya terdengar lebih tangga, itu agak lebih susah menurut aku. Oh iya, tangga ya. Gitu, coba denger lagi. 200.000 jam berlalu, masih rolling kan? ku masih dengan angan-anganku, dia menikmati kesendirianku. Namun kadang diriku meragu. Ajarin aku dong, sumpah. Boleh. Bagian itu sumpah aku penasaran banget. Oke. Coba ya. 200.000 jam berlalu. 200.000 jam berlalu. Ku masih dengan angan-anganku. Iya, Oke, terus. Dia menikmati. Kesendirianku. Tunggu satu dong. Kok menikmati ya? Dia menikmati. Dia menikmati. Kesendirianku. Kesendirianku. Oh. Iya. Yes. Coba kalian juga cobain dong. Ini menjadi challenge nih ya. Oke, lagu 200.000 kalian lakukan ini ya challenge-nya. Nanti aku react deh. Oke. Seru banget sih. Tapi kamu belajar Rich and Runs gimana sih? Ingat nggak? Kayak pertama kali kayak belajar Rich and Runs gitu. Referensi sih Kak. Jadi aku tuh dari kecil demen banget dengerin Mariah Carey, Beyonce, Whitney Houston. Bahkan Korea pun ada Kim Bum-soo namanya. Dia tuh suka banget Riff and Runs dari zaman aduh aku masih kelas 1 SD kali. Hah? Iya. Kelas 1 SD kamu dengerin Riff and Runs? Aku dengerin. Bahkan kalau Riff and Runs tuh aku udah dengerinnya sih dari masih kecil banget, umur 2-3an sih. Soalnya kayak dulu tuh kan mama pasti kalau di mobil tuh ada kaset yang isinya tuh lagu-lagu Natal. Biasanya Mariah Carey tuh nyanyiinnya tuh banyak banget tuh Riff and Runs-nya. Jadi di situ anak kecil tuh suka imitating gitu loh. Betul. Jadi kayak ngikut-ngikutin, ternyata aku bisa. Dan kebetulan juga aku suka. Berarti bisa dibilang rencana pertama kamu tuh Mariah Carey ya? Betul. Kok ngeri banget ya rencana pertamanya dia gitu. Gitu, Riff and Runs pertama tuh dari Mariah Carey. Tapi kamu juga pasti seneng dong kayak lagu apa gitu terus kamu yang harusnya kayak dulu kan Balonku kan gak sih? Yes. Kayak kamu seneng mengaransemen sebuah improv gitu. Iya bener. Iya sih? Kayak zaman Peri Cintaku aja tuh aku awalnya karena main gitar sendiri kan Kak. Terus aku ngerasa kok kayaknya kosong banget ya kalau gak dikasih Riff and Runs. Terus pas aku kasih lah jadi itu. Kamu. Itu susah banget ya. Itu. Gitu awalnya. Aku juga gak tahu itu dapet dari mana deh. Bingung. Iya kayak aku literally bisa mengatakan aku senang banget. Karena soalnya rencana kamu bukan sekedar teknik tapi musikal gitu loh. Idenya tuh kreatif banget. Tau gak sih ini pasti manajemen kamu marah-marah sama aku karena aku dari tadi kenapa? gak mau melepas kamu kayak di enggak ya? Boleh bebas ya? Gak masalah banget. Oke, aku jadi kalau kamu diminta nih Zef,
aku pengen belajar riffs and runs nih. Kamu bilang apa ke orang ini? Menurut aku sekarang itu kan zamannya sosial media, ada YouTube. Itu kalau misalnya mau belajar tuh gampang banget. Udah gampang banget, tinggal search tutorial riff and runs, terus ikutin aja. Jadi sebenarnya awalnya tuh dari vocalizing juga sih. Vocalizing itu jangan dikira cuman hahu-hahu doang. Itu ada gunanya ya. Ada gunanya. Mau dengerin. Jadi itu tuh melatih kayak pergerakan kita kalau mau nyanyi. Jadi pertama kalau aku sendiri nih belajarin riff and runs, kalau misalnya ada referensi dari lagu, itu pasti lagunya aku dengerin, riff and runs-nya aku pelanin supaya jadi dipelanin. Iya, supaya kita lebih denger, oh ini nadanya kesini. Terus nanti kita awalnya lambat, lama-lama cepet. Nanti bisa sendiri. Kalau misalnya kita mau pengen banget bisa ya. Gitu. Karena aku juga sampai sekarang tuh juga masih suka banget cari-cari orang nih. Biasanya orang-orang Amerika gitu ya, yang nyanyiinnya tuh benar-benar keriting banget. Dan dari situ aku ya kayak gitu caranya gitu. Ngulik, kamu slow down, kamu bedah satu-satu notnya. Terus biar kotak-kotak gimana? Vocalizing. Jadi kita awalnya memang harus tetap vocalizing untuk bisa kayak gitu. Kita tuh ada dua pilihan. Sebenarnya dari rahang untuk support atau emang dari dalam lak-lakan nih. Oh gitu. Jadi bisa rahang juga bisa bantu kotak-kotak. Bisa sebetulnya menurut aku rahang bisa banget ngebantu. Contoh. Misalnya yang tadi itu ya. Kesendirianku. Itu kan bantuan dari rahang juga. Kalau misalnya enggak, yes, iya kan. Kalau misalnya nggak pakai rahang tuh agak sedikit kayak, lebih ke, iya lebih kayak lebih patah gitu ya pakai rahang. Iya betul, gitu. Susah ya, tapi wajib dipakai. Oke, kalau aku pengen banyak dengerin nih, kita tentu tahu ya, Tori ya kan, Yeba, gitu. Yap. Ada nggak artis-artis yang kamu rekomendasikan buat kita yang pengen ngulik terus lebih jauh? Tentu ya kulik Ziva lah ya. Waduh. Lagu-lagu Ziva kita kulik ya, Peri Cintaku semua kita kulikin semua. Tapi kalau dari luar ada mungkin yang kamu suka dengerin atau rekomendasiin? Dirty Loops. Dirty Loops. Iya. Aku gak nyangka kamu bakal ngomong itu sih. Karena si Jonahnya tuh ngaco sih dia. Oh gitu. Ada lagu Hit Me, ini adalah salah satu yang menurut aku kayak bisa banget dijadiin referensi buat nyobain riff and runs. Itu judulnya Hit Me, itu coba deh kalau bisa dengerin. Coba ya. Boleh. Nah, di sini. Oh my god, di sini. Terus kamu lakuin aja gitu dengan effortlessnya. Emang gila dia. Oh gila ya, oke. Jadi Dirty Loops juga jadi referensi yang kamu kulik ya. Riff and Rush itu kan ada beda ya antara Riff and Rush lama sama Riff and Rush zaman sekarang. Betul, ya sih? betul. Contoh Riff and Rush lama kan Hero ya, kamu kan udah tahu lah. Iya bener. Tapi sebenarnya patternnya tuh gitu-gitu. Sebenarnya gitu sih, ada kesamaan antara zaman yang dulu sama yang sekarang. Jadi yang sekarang tuh lebih divariasiin aja. Dan menurut aku kalau di tahun-tahun sekarang itu yang jadi apa sih sebutannya, trendsetternya itu menurut aku Tori Kelly sama Jojo malah. Karena orang-orang tuh rata-rata kayak jadinya ngarahnya ke mereka. Jojo ya? Aku tuh ada satu lagu Jojo sama PJ. Yang mana? Say So. Oh my god, itu seru banget. Sih? If you love me, gitu ya. Just say so. Aku gak bisa. Gak bisa tuh aku tuh. No, say so. Say so. Itu bisa. Terus. Na 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 na. Gimana? Ada?
It's getting hard for me to hold my own. See, nobody wants to be in love alone. So I'm trying my best not to overreact. But I need to know right now, no lies, just facts. So if you love me, just say so. Gak bisa. Cause I can't play these games with you no more. So if you love me, just say so. Didi. I need to know from you right now before I go. It's just that I can feel I'm falling deep, and I don't wanna fall unless you fall with me. I need to know if this is really real, and if you feel the same way that I feel. Lupa lagi aku salah. Gokil. Oh my god, oke, sip. Kamu gila sih. Tapi aku mau ngetes kamu nih. Aku tes boleh gak? Boleh. Kalau aku main chord random gitu, terus kamu improve aja gitu, ngarang gitu. Coba boleh? Coba ya. Takut dikit. Chord mayor sama chord minor nih. Bebas. Ya misalkan chordnya kayak misalkan Begitu. Kalau minor gimana kalau minor? Coba gimana? Nggak ada habisnya idenya. Gitu. Keren sih. Refs and Ras abadi. Aku tuh kalau live tuh suka live performance tuh pasti ada aja yang aku ubah gitu loh. Jadi aku ada beberapa riff and runs yang aku masukin di abadi pas lagi live nyanyi gitu. Berarti off air gitu. Oh itulah yang tadi aku bilang. Live-nya Ziva tuh beda dari aslinya, dari apa yang ada di Spotify yang sering kalian dengar itu pasti selalu ada perbedaannya sedikit gitu. Karena aku pengen memberikan experience juga buat orang-orang yang mungkin nonton aku secara live gitu, supaya ada perbedaannya gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya mau nonton aku live bisa. Lagu-lagu kamu tuh bukan template. Malah jadi salah satu buku gambar yang harus aku warnain lagi gitu. Keren banget, buku gambar yang harus aku warnain lagi. Betul. Ini Ziva mau nyampaikan apa nih ke teman-teman yang lagi nongkrong di sini sebelum kita menutup live-an kita hari ini? Aku cuma mau kasih tahu kalian, jangan lupa buat dengerin album aku Merangkai. Udah bisa kalian dengerin di semua digital streaming platform. Komen juga lagu apa yang paling kalian suka. Terus share ke teman kalian, ke pasangan kalian mungkin, atau ke orang tua, ke keluarga, siapapun, bahkan mantan kalian, terserah. Aduh, boleh kalian racunin ke friendzone juga boleh, ke friendzone. Boleh. Karena ada lagu itu ya, tertarik atau baik bisa banget dijadiin kode di IG story mungkin ya. Aduh, berat banget. Iya. Itu aja sih, dan semoga kalian suka sama albumnya. Oke, guys, ini dari tadi Ziva udah kita kurung di sini dari tadi ya. Kayaknya kita nggak boleh lebih lama lagi. Jadi thank you banget again Ziva udah bikin konten sama aku dan juga udah live bareng menyapa teman-teman semua. Nanti nonton juga ya di YouTube ya. Nah iya di YouTube tayangnya
Segera ya. Segera ya, Banyak PR dia buat editnya nih. Nanti bakal diinfoin, lihat aja di Instagram Kak Aziz dan Instagram Vokal Plus mungkin ya. Yes, dan Ziva pasti. Magnalia. Ziva Magnalia. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Bye-bye, kita udahan dulu ya live-nya ya. Zivanya mau pergi, kasihan udah dari tadi dia di sini. Oke. Bye-bye. Ini cara tapi gimana sih? Oh gini ya. Iya betul. Oke, gini. And now. Bye. Yeay. Rame.